ada hadisnya itu katanya orang yang sudah masuk surga karena catatannya bagus semua ternyata digiring lagi masuk neraka karena malaikat nggak tahu isi hati, kan ada cerita kayak gitu tuh. Makanya sekarang sedang dijaharkan karena kita menggunakan konsep atau manuver dengan pengenalan jati diri dengan teknik dunia itu loh, jalur bumi, makanya dijaharkan. Kalau sholat tobat nggak apa-apa, kalau tahajud nah harus tidur dulu. Kenapa tahajud harus tidur dulu? Tahajud itu kan kebangkitan, sedangkan cahaya ini nggak muncul karena kan tertutupi oleh kita belum tidur. Secara hakikat loh yo, kenapa kita disuruh tidur dulu sebelum sholat tahajud? Tahajud itu adalah kebangkitan, cahaya yang keluar ibaratnya. Nah cahaya itu akan keluar di saat kita menidurkan ego kita, maka cahaya itu akan muncul, kebangkitan akan hadir, akan muncul secara raga maupun secara kesadaran. Tapi kalau selain tahajud nggak tidur ya nggak apa-apa. Dan kenapa harus sholat tobat? Kan niat, energi itu dihitung dengan niatnya. Kita mau sholat bangun malam, sholat malam dengan niat itu tadi tobat, berarti kan pemurnian, pengakuan. Maka energi ini akan sesuai dengan niat. Tuh, biarpun sama-sama 2 rakaat, umpama tobat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat, tapi kan niatnya beda semua. Dan gerak-gerakannya sama, tapi niatnya beda, sehingga kita akan memunculkan getaran-getaran sesuai dengan niat. Musoli sunatan tobatan umpama, ya energi yang di dalam diri ini khusus pertobatan. Musoli hajat umpama, ya ini energi tentang hajat. Musoli tahajud umpama, ya energi tentang kebangkitan gitu. Jadi mengikuti niatnya, energi itu sesuai dengan niatnya akan dirubah sesuai dengan niat. Dan yang di sini perintahnya adalah jahar nggih, bukan batin, bukan siri, bukan jahar. Nah, iya. Karena kita kan menggunakan bab ya itu tadi jalur bumi. Sedangkan jalur bumi adalah alam semesta ini. Alam semesta ini membaca getaran suara. Kun. Allah menciptakan sesuatu dengan kun, dengan berkata. Nah kita harus mengatakan gitu loh. Memang kata hati sudah mengatakan, tapi kita nyatakan dalam kata ini. Kalau kita tidak nyatakan, malaikat katanya nggak tahu bahasa hati. Malaikat hanya tahu yang dipraktekkan, yang diutarakan gitu loh. Makanya kan ada hadisnya itu katanya orang yang sudah masuk surga karena catatannya bagus semua ternyata digiring lagi masuk neraka karena malaikat nggak tahu isi hati, kan ada cerita kayak gitu tuh. Makanya sekarang sedang dijaharkan karena kita menggunakan konsep atau manuver dengan pengenalan jati diri dengan teknik dunia itu loh, jalur bumi, makanya dijaharkan. Ya sudah kebiasaan, habitnya itu adalah siri, adalah batin, ya kita harus berpindah, bukan di batin tapi di dohir gitu loh. Karena dia yang ucapan ya mas, ya iya, dia yang dohir, dia yang batin. Selama ini kita kan jalur langit, jalur batin, tidak diimbangi dengan jalur raga, jalur bumi. Lah sekarang ini kita kembali kepada jalur bumi. Itu jalur yang itu mas. Nah itu dia, kita melekat. Ini kedengaran ya mas ya. Jadi kalau jahar itu harus ada suaranya. Apa yang penting mulut ini bergerak, yang dengar kita sendiri. Yang penting kita sendiri yang dengar. Nggak harus, nggak harus kencang. Nggak harus kedengaran kencang gitu maksudnya. Wah, nanti kalau harus kedengaran kencang pakai mikrofon apa itu namanya, apa itu halalu itu? Toa. Tangganya pas kebangun nanti. Iya, jadi yang penting telinga kita saja yang mendengarkan. Bismillah. Gitu. Jadi latihan berbicara lagi ya mas, latihan bersabda. Kunnya itu. Karena apa? Ntar kan praktek berarti ini. Ilmu praktek bukan ya, hanya batin saja. Iya.
mau kita lapar yuk nyata makan. Gimana Bu? Mas Is baru apa itu menyampaikan tentang tentang jalur jahar dengan jalur langit itu pasti ada tujuannya, mungkin untuk keseimbangan ya Mas. Lah iya lah, dari dulu jalur langit lah, tarik ulur Bu. Makanya apa? Di secara hakikat pemahamannya tanpa tadi ngaling-ngaling kembali lagi ke toreko, ke pembahasan itu secara jalur bumi. Ditarik lagi ke sana, kembali lagi ke sini, tarik lagi ke sana, kembali lagi ke sini. Akhirnya kayak gini Bu. Gusti, bocah-bocah kepriwe ke Gusti. Ya akhirnya gitu kan. Ditarik ke jalur langit, balik lagi. Akhirnya ada lampu. Wing. Oh iya, oke siap. Manuver. Oh siap. Akhirnya ya jalur bumi yang langit gitu loh. Jadi bersyariat yang bernuansa hakikat. Tapi kan dari yang pemahaman langit itu kan bisa dibumikan Mas Is, Nah, itu. bisa diartikan dalam perjalanan kita. Nah itu dia syariat yang berhakikat. Kalau dulu Betul Mas Is. gimana? Di awal tadi kan dibingungkan dengan tekniknya ya. Ketika Mbak Gap ini menyampaikan kok sudah dapat esensinya Mas Is. Sudah dapat dirnya, itu yang membedakan di mana? Itu personal atau dari rahmatnya Mas Is? Yo rahmatnya, tapi kan rahmatnya turun karena kesungguh-sungguhan personal. Jadi nggak bisa dipisahkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemuinya. Saya kemarinnya rasa juga ya, maaf ya. Rasa itu gimana ya? Kalau kemarin memang kata Manis tadi dibingungkan. Saya tuh memang saya kan nggak praktek secara gimana ya? Secara syariahnya, secara apanya ya? Satu rasa kalau rasa saya udah pasrah gitu mesti dikasih jalan. Kalau kemarin tuh pas awal tahun itu ya, itu benar-benar dibingungkan. Kok ini gini ya? Kok ini gini ya? Gitu loh. Nah ini udah mulai lagi nih tertata kan. Pokoknya praktek apa yang disampaikan Mas Is saya praktekkan. Kemarin itu yang meminta maaf itu ya saya juga dapat tuh langsung ibaratnya dari 2 hari langsung mablek gitu. Terus ini kemarin praktek kok juga seperti itu, tapi saya benar-benar pasrah, sudah nggak mengharapkan apapun, saya serahkan semua urusan kepada dia gitu. Pokoknya setiap waktu, setiap detik ya istighfar, alhamdulillah gitu Kak. Kalau ingat dengan kesombongan saya, ingat dengan kesalahan yang pernah saya perbuat, terus saya merasa oh saya kok bisa ya gitu ya, kok itu ya aku ternyata itu kan saya udah sombong, udah tipis banget ya. Itu saya selalu langsung istighfar Kak gitu, nggak harus kan Mas Is ngajarin asar ke atas jam 3 ke atas ya, enggak, saya setiap waktu setiap detik itu selalu alhamdulillah, selalu istighfar kayak gitu Pak. Ya iya, itu harus selalu setiap saat gitu loh. Cuman kalau asar sampai tertidur itu kan getarannya memang lagi seperti itu gitu loh. Makanya kita harus memperbanyak beristighfar, karena getaran-getaran asar sampai maghrib itu kan lagi berat-beratnya. Jadi ada setiap waktu itu ada energinya, setiap hitungan itu ada energinya. Jadi leluhur kita memerintah seperti itu bukan karena bahasanya ya, Tanpa tujuan. oh ya tanpa Jadi tujuan. ada tujuan. Betul, ada tujuannya. Oh di waktu ini getaran alam lagi kayak gini, kita harus dengan temeng ini. Oh di waktu ini getarannya seperti ini, kita harus dengan wadah ini gitu. Makanya perintah-perintah zaman dulu kan sekian, baca sekian itu aslinya ada getarannya. Cuman yang mengamalkan terikat oleh hitungan, yang mengamalkan terikat oleh bacaan. Padahal maksud leluhur kita itu bukan itu. Leluhur kita udah ngeracik sesuai dengan getaran semesta agar ada keselarasan. Tapi kalau kita nggak paham juga, wah nggak harus
semau saya, yang penting ini. Beda, akhirnya beda. Kalau yang Iya paham, Mas, saya asal tetap ya istighfar, tapi kan sambil bekerja, nggak duduk, nggak apa ya harus saya hitung segini, nggak, pokoknya mengalir aja setiap kali, setiap waktu sambil bekerja, sambil apa tuh katanya kan apa yang berhubungan dengan kita sekarang itu dari karma dulu ya, selalu minta maaf, lagi mandiin bocil gitu ya, saya aliri kasih sayang, saya apa membayar karma saya gitu loh. Mungkin di kehidupan yang lalu kan saya pernah berbuat apa sih sama si anak ini, sama si nenek ini, aku jaga ini gitu kan, saya kan nggak tahu ya, pokoknya saya selalu minta maaf kayak gitu, beristighfar kayak gitulah. ya jadi istighfar dan nanti kalau sudah berkesadaran, istighfar dan alhamdulillah itu jadi satu, nggak terpisah. Karena apa? Beristighfar itu pembersihan dan bersyukur, terima kasih, terbersihkan. Itu nanti pada intinya adalah satu, sudah bukan dua lagi, bukan membaca lagi kalau pada intinya, tapi dalam kesadaran itu sendiri sudah melunasi hutang dan berterima kasih, jadi satu dalam setiap waktu. Itulah yang disebut dengan ketunggalan. Jadi satu kegiatan semuanya tunggal kesadarannya, yang memuji, yang meminta memohon ampun, yang meminta maaf, ya apa ya berterima kasih, yang mensucikan, semua itu sudah utuh dari satu itu dalam kesadaran utuh pada akhirnya. Tapi nah sekarang kita berproses aja dulu, soalnya kadang-kadang penjelasan seperti ini dijabarkan, memahami, nanti jadi seolah-olah padahal kita dalam perjalanan, tapi seolah-olah kita sudah berada di situ, mumet sendiri. Jadi nikmati saja prosesnya. Saya izin bagi sini, kebetulan yang saya dapat seperti itu juga Mas. Jadi pada saat ya saya nggak gitu juga, istighfar itu muncul dari dalam terbesit. Saya pernah pas lainnya melakukan kesalahan, kalau dibahasakan itu saya sadari, saya minta maaf. Habis itu alhamdulillah itu nyambung, alhamdulillah apa saya diberikan kesadaran, karena ini juga anugerah karunia Tuhan. Saya sadar terus minta maaf, terus alhamdulillah ibaratnya kayak macam ya akhirnya kayak saya diem di situ, akhirnya kan semuanya ke sana juga. Nah cuma saya tidak berani ngomong belum ya, tapi tadi saya terima kasih Mas yang aslinya nanti seperti itu, saya sempat menentukan seperti itu. Apa memang begitu Mas? Ya iya. Yang saya rasakan seperti itu. Ya iya Bang, nikmati aja. Sekarang rasa jika sudah dijabarin juga sudah tidak sesuai dengan apa yang dirasakan kok. Kesadaran murni itu nggak bisa dijabarin secara detail, karena jika sudah disampaikan itu sudah nggak murni, karena kata nggak bisa mewakili, tidak ada kata yang bisa mewakili bab kemurnian. Yang disampaikan itu hanya ya serempetan saja lah, jembatan. Terima kasih matur suwun Mas. Udah ya lah, mau 9:30 bobo kasih biar ntar malam bangun. Iya Ya Mas, terima kasih Mas. Iya, karena kita menggunakan jalur bumi, jadi bobo kasih 10 menit jam 10 Mas. malas nggak ngaruh. Wah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Turunkan Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.